Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar? Bagus. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anak ibu silahkan berdoa dari rumah ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, setelah kalian berdoa, silahkan anak-anak ibu isi absen yang linknya sudah ibu bagikan di WA group ya. Caranya, klik link yang berwarna biru, kemudian isi absennya. Oke, setelah ibu cek, semua anak-anak ibu sudah absen ya. Oke, bagaimana anak-anak ibu hari ini? Harus semangat ya. Salam soleh, mandiri, cerdas. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menjelaskan tentang bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat ya. Kemarin kita belajar cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat menggunakan tabel. Ada yang masih ingat bagaimana langkah-langkah menggambarkan grafik fungsi kuadrat menggunakan tabel? Saya masih ingat langkah-langkah dalam menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita menentukan nilai X yang merupakan daerah asal. Kemudian yang kedua, kita membuat tabel untuk mencari nilai Fx atau Y. Kemudian kita membuat plot pada setiap titik pada koordinat kartesius dan menghubungkan titik-titik tersebut. Ya, bagus sekali. Ternyata anak-anak ibu masih ingat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik fungsi kuadrat. Lalu kita akan menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat. Kemudian kita akan membuat pemodelan matematika tentang permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, setelah melalui pembelajaran kali ini dengan menggunakan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, memahami konsep pengaruh koefisien X kuadrat terhadap grafik fungsi kuadrat yang terbentuk. Yang kedua, memahami konsep hubungan antara diskriminan dengan grafik. Kemudian, menyajikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, dengan mempelajari materi fungsi kuadrat, kita dapat memahami cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Misalnya, ketika kalian bermain sepak bola, lintasan bola yang ditendang melambung oleh pemain merupakan salah satu penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang silahkan amati video berikut ini. Apa yang kalian dapatkan dari video? Nah, pertanyaan apa yang bisa kalian kemukakan setelah melihat video tersebut? Nah, silahkan posting pertanyaan kalian terkait video tersebut di grup WA ya. Ibu tunggu. Saya ingin bertanya, apakah ada hubungan antara koefisien X kuadrat dengan grafik terbuka ke atas dan terbuka ke bawah? Wah, bagus sekali pertanyaan anak-anak ibu. Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian, silahkan kalian kumpulkan informasi dari modul yang sudah ibu berikan, dari LKPD dan dari video pembelajaran yang sudah di-share di grup ya. Nah, setelah itu kalian kaitkan informasi yang sudah kalian dapat tadi dengan mengisikan LKPD. Nah, kerjakan LKPD secara mandiri ya. Kemudian silahkan berdiskusi terkait pengerjaan LKPD di grup WA.
Nah, di sini Ibu akan memantau keaktifan kalian dalam berdiskusi di grup WA. Akan Ibu nilai langkah-langkah kalian dalam berdiskusi serta keaktifan kalian dalam berdiskusi. Jadi, Ibu harap semua siswa ikut dalam diskusi nanti di grup WA. Rumus diskriminat adalah D sama dengan B pangkat 2 min 4A C. Rumus diskriminat adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sepertinya anak-anak Ibu tidak ada yang kesulitan ya dalam mengerjakan LKPD. Ibu juga sudah melihat ada beberapa peserta didik yang sudah mengumpulkan hasil pengerjaan LKPD-nya ke WA pribadi Ibu. Nah, sekarang coba Ibu minta masing-masing peserta didik untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Dan peserta didik yang lainnya menanggapi presentasi teman kalian. Saya akan mempresentasikan soal nomor 1. Pada grafik yang berwarna kuning, Y sama dengan 3X kuadrat plus 1. Grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas karena A lebih dari 0. Pada grafik yang berwarna biru, Y sama dengan min 3X kuadrat plus 1. Grafik fungsi kuadratnya terbuka ke bawah karena A lebih kurang dari 0. Grafik yang terbentuk semakin gemuk. Semakin besar nilai A, grafik fungsi yang terbentuk semakin kurus. Nah, setelah melewati tahap demi tahap pembelajaran, sekarang waktunya kita mengerjakan soal evaluasi. Nah, silahkan kalian klik link evaluasi yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Kemudian kalian isi ya, kalian kerjakan soal evaluasinya. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Nah, Ibu cek semuanya sudah merespon soal evaluasi. Dan hasilnya juga ternyata bagus-bagus ya. Nah, sekarang Ibu minta salah seorang anak Ibu untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silahkan Ibu minta Sabrina untuk mengirimkan video Sabrina sedang menyampaikan kesimpulan hasil belajar hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah nomor 1, bentuk umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dengan X adalah variabel dan A tidak sama dengan 0. Jika A lebih dari 0, grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya akan terbuka ke bawah. 2. Semakin besar nilai A, grafik fungsi kuadratnya akan semakin lurus, dan semakin kecil nilai A, kurva grafik fungsi kuadrat akan semakin gemuk. 3. Jika D lebih dari 0, maka parabola memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X. Jika D kurang dari 0, maka parabola tidak memotong sumbu X. 4. Rumus untuk mendapatkan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, yaitu sumbu simetrinya adalah min B per 2A dengan nilai optimumnya adalah min D per 4A, sehingga titik optimumnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Nah, bagus sekali. Ibu perhatikan proses pembelajaran kita hari ini berlangsung sangat bagus. Bahkan peserta didik Ibu lebih aktif daripada pertemuan sebelumnya. Nah, Ibu harap pembelajaran seperti ini dapat berlanjut ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas cara menentukan fungsi kuadrat dan cara menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat.
sampai di